Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih berada di Pulau Dewata. Ya, Pulau Dewata ini kalau bagi kalangan mereka ini diistilahkan dengan Pulau Dewata, kadang-kadang dibid'ah-bid'ahkan, serepot ya. Untuk pertanyaan tadi dari Kang Lutfi Haikal, sebelum nanti saya jawab, begini, saya ingin menjelaskan bahwa dari sekian banyak tempat penjarahan wali yang sudah masyhur itu ada Wali Songo. Kita tanya kembali, ini sering diungkap oleh Abu Yamamah Ghufron bahwa tempat zaroh-zaroh yang ada di Pulau Jawa, khususnya Wali Songo, itu yang zaroh orang-orang kita. Sekalipun itu di Ampel, yang mayoritasnya wilayah Ampel ini orang-orang Arab, mereka jarang, bahkan mungkin tidak pernah ziarah ke makam Sunan Ampel. Tapi giliran haulnya rame-rame mereka di depan makbaroh. Artinya sebenarnya kalau orang yang betul-betul ingin mencari berkah, khidmat kepada para wali, khidmat kepada orang-orang soleh, tetap orang Nusantara. Karena kalau mereka, ini ada konspirasi sebenarnya kalau kita mau buka. Mereka-mereka dari klan Ba'alawi itu ada sistem. Ini pernah dibahas oleh Guru Gembul sebenarnya. Kenapa di Indonesia ini semarak makam-makam palsu? Bahkan seharusnya yang bertanggung jawab ini adalah Habib Lutfi. Karena seringkali makam palsu ini yang dibin-yahyakan. Dan ini sudah banyak orang-orang yang mengkaji sedemikian rupa, termasuk dengan keberadaannya Wali Pitu. Saya baca dalam historinya ada sesuatu yang membuat saya heran ya. Ternyata dulu itu Wali Pitu nggak ada. Masyarakat Nusantara mengenal istilah Wali Pitu ini di tahun 2000 awal. Karena di tahun 1990 ini ada seorang Habib yang bernama Habib Thayyib Zain Arifin Assegaf. Dia mengetahui dari 7 Wali Pitu ini melalui perjalanan ruhaninya. Entah itu lewat mimpi atau secara ruhaniyahnya gitu kan. Bahkan pengakuannya ini kata Habib Thayyib Zain Arifin Assegaf ini, beliau diberitahu nama-namanya juga. Walaupun kalau kita tahu dari Wali Pitu ini justru yang orang kitanya cuma 3 kayaknya Gus ya. Sisanya Habib. Ini pernah dibahas sebenarnya. Kita tidak pernah menafikan daripada orang-orang istilahnya yang berjuang, tapi kita harus paham. Ketika ini disandarkan bahwa Wali Pitu ini sebagai orang pemuka agama Islam di tanah Dewata, di Pulau Dewata, itu sangat salah kalau itu ada Habibnya. Karena selain Wali Pitu masih banyak wali-wali Allah. Kalau kita lihat Syekh Ismail itu beliau kelahirannya 18 sekian. Makanya saya sampaikan yang menjadi alasan salah satu kenapa kita sampai ke Pulau Dewata ini, kita ingin menapaktilasi daripada salah satu mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas yang bernama Syekh Ismail bin Abdurrahim. Mumpung daripada nanti kita tidak ketemu, nanti ketemu sama orang-orang yang salah dari klan Ba'alawi, nanti diba'alawikan, dibin-yahyakan. Ini kan repot. Ini akan menjadi pembodohan umat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat ya, istilah Wali Pitu ini diawalinya ini adalah seorang Habib Thayyib bin Zain namanya ya, Habib Thayyib Zain Arifin Assegaf, dan dia mendapatkan istilah Wali Pitu berikut nama-namanya melalui perjalanan ruhani. Walaupun di dalam narasi ini saya menemukan secara fakta historis sejarah itu belum ada yang istilahnya secara observasi lah mereka belum ada yang menemukan info yang betul-betul akurat. Karena ini sudah menjadi wisata religi, maka orang berbondong-bondong untuk mencari berkah di Wali Pitu. Begitu ya, saya nggak begitu ingin komentar lebih luas tentang itu. Yang jelas, yang harus saya sampaikan, jangankan Wali Pitu, termasuk Wali Songo dan wali-wali yang lainnya, contoh seperti di Labuan, itu berapa banyak. Ketika kita bersama Abu Yamamah Ghufron di Labuan itu ada makom yang dijadikan Habib juga di sana. Ini ada grand descent dari klan Ba'alawi yang menjadi bisnisnya mereka, yaitu mau disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak. Kita sering disindir oleh Abu Yamamah Ghufron.
Kalau benar mereka mencintai wali-wali Allah, wali songo wabil khususnya, mau nggak jarah mereka? Nggak mau mereka. Sekarang coba lihat yang berbondong-bondong zarah ke wali pitu, ada gak di para habaib? Nggak ada. Sementara makom para habaibnya ditongkrongkan, yang zarah orang-orang kita. Secara akidah, secara pribadi, nih ngapunten. Kadang-kadang mereka mengelak loh, kami ini orang Ahlussunnah wal Jamaah, kami punya kedekatan dengan Nahdlatul Ulama. Tapi urusan masalah ziarah dan lain sebagainya, hal ihwal, kemudian fi'liyah, amaliyah daripada Nahdlatul Ulama banyak yang mereka tentang. Sementara kalau kita lihat, yang sangat bertentangan dengan Nahdlatul Ulama itu ada dua di kita itu. Kalau Muhammadiyah nggak terlalu, Syiah sama Wahabi. Artinya ini ada indikasi lah. Secara pribadinya mereka gak senang dengan masalah ziarah. Karena mereka sudah ada di Indonesia, akhirnya pura-pura senang. Itu mau disadari ataupun tidak. Gitu ya. Makanya kalau menurut kami ya, ketika ada orang yang mengatakan Habib A, Habib C yang ada di Bali ini sebagai penyebar Islam di Bali, saya katakan sangat salah. Masih banyak ulama-ulama kita, wali-wali Allah yang memang asli terah Nusantara. Sekarang kalau memang orang itu Habib Thayyib, Zain Arifin Assegaf ini dia memang punya kasyaf, kenapa kok yang muncul cuma 7 nama tersebut dijadikan wali pitu? Ini kan ada persaingan bisnis, wali songo, wali pitu, bahasanya begitu loh. Harusnya para wali-wali Allah yang lebih sepuh itu ada dalam ruhaniyahnya, artinya ada informasi ikhbar, entah itu ilham atau apa kan begitu. Yang jelas-jelas mursyid thariqah TKN saja ditenggelamkan. Nah ini tidak ada kejujuran kalau menurut saya. Dan itu dibukukan oleh Habib Thayyib Zain itu di tahun 1992 atau berapa lah gitu. Dan itu baru muncul istilah wali pitu itu di tahun 2000. Maka mudah-mudahan warga Bali sendiri pun, khususnya yang beragama Islam gitu kan, kita bisa lebih melek. Walaupun di daerah sini banyak juga dari kalangan habaib, banyak tadi saya dapat informasi. Yang jelas yang syiar, betul-betul syiar membawa agama Islam ini bukan dari kalangan Ba'alawi, tetap terah daripada Nusantara. Baik. Nah untuk menambahnya, ini saya akan bacakan salah satu makalah dari kitab Fathur Rabbani karya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dijelaskan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan qala Nabi SAW al ulama warathatul anbiya, yang artinya para ulama adalah pewaris nabi. Idza amilu bi ulumihim. Satu konteksnya, ketika ulama ini dikatakan pewaris, menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak semua orang yang berilmu bisa dikatakan pewaris Nabi, apalagi Habib. Begitu nih, orang yang alim saja belum tentu dikatakan sebagai pewaris. Ini ada syaratnya, makanya menggunakan idza syartiyah, idza amilu bi ulumihim. Ketika orang yang berilmu itu mampu melaksanakan ilmunya, maka dia sebagai pewaris Nabi. Andaikan saya nih si Ubad ini, saya punya ilmu, entah ilmu dalam bidang agama, ilmu apa saja, tapi saya tidak mampu melaksanakan ilmu tersebut, maka tidak bisa dikategorikan sebagai warathatul anbiya. Nah ini kan berkaitan, dan kan sudah berkaitan dengan orang yang mengatakan kalau Habib yang bodoh dia tetap lebih mulia daripada ulama amilin. Nah ini sudah sangat salah. Orang ulama saja yang tidak mampu mengamalkan ilmu dia bukan pewaris Nabi kok. Apalagi dari yang hanya saja menyandarkan nasabnya. Kan begitu. Nah ini akan membahayakan umat. Satu itu, khulafa al-anbiya. Mereka menjadi penggantinya para nabi. Kanu khulafa al-anbiya wa warathahum wa niyabahum. Dan termasuk pewaris nabi dan pengganti nabi sebagai delegasinya Allah. Nah ini orang itu kan kebanyakan di kita ini karena sudah terdoktrin pikirannya, sehingga asalkan dia punya ilmu disebut kiai, kan tidak sedikit. Ini yang terjadi nih, seperti di Jawa Barat itu, ini kan lagi rame-ramenya polemik nasab nih.
Saya tadi baca ada di YouTube itu yang ngapunten kayak Haji Miftah Fauzi ya. Dia mengomentari Kiai Banten yang sebenarnya bukan membatalkan nasab Kiai Imad itu, artinya menelusuri keabsahan secara tesis ilmiah Kiai Imad itu. Ini kan sama-sama Banten. Muncullah artinya pembelaan, pengkanteran dari Kiai Haji Miftah Fauzi yang mengatakan seakan-akan Kiai Banten yang membatalkan nasab ini tidak ada ilmunya. Yang lebih hebatnya lagi katanya kalau sampai berani membatalkan nasabnya daripada Ba'alawi, berarti ilmu semuanya akan hilang. Ini kan berlebihan. Nah beliau ini kan Kiai Miftah Fauzi ini orang Tasik, aslinya Pandeglang. Ya minimal gak apa-apa ketika engkau membela habaib, jangan sampai merendahkan ulama Banten sendiri. Ini yang akan membuat kecewa umat Islam, wabil khusus orang Nusantara. Kan begitu. Jangan sampai membela kemudian Kiai Imad, terus Kiai Mubarak, Kiai Yusuf Mubarak dan lain sebagainya dihinakan. Nah ini yang akan menjadi bahaya. Ya kita mudah-mudahan kita doakan lah Kiai Miftah Fauzi disehatkan, walaupun beliau sendiri pun kadang-kadang nyindir Abuya juga di Kiai Miftah Fauzi ini. Padahal dia sudah didatangi oleh Kiai Abah Jen. Saya itu pengen banget ketemu sama Kiai Miftah Fauzi ini. Kalau nanti saya pulang ke rumah, Pak Kiai Miftah Fauzi, punten ya, kula badai silaturahim, insya Allah. Upami abdi ke balik ke Jawa Barat, abdi badai silaturahim ka Bumina Kiai Miftah Fauzi. Kenapa? Karena jangan sampai ada salah paham. Saya menonton ketika di acaranya Al-Aqtab, dia dengan lantangnya menghinakan ulama-ulama kita gitu kan. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Saya yakin beliau juga orang salik, beliau juga paham dengan dunia thariqah, tapi jangan sampai ini akan merusak integritas antar kiai yang ada di Banten. Aslinya sebenarnya saya itu sangat luar biasa salut sama Kiai Miftah Fauzi itu. Polongo, bahasa itu polongo dia, orang Pandeglang. Gitu. Tapi ketika saya melihat, waduh, ini beliau membela Habib, ya monggo bela matinya monggo, tapi jangan menghinakan kiai-kiai yang ada di pribumi. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Karena ini kita bertentangan, panjenengan, ini para kiai ini kalau sampai istilahnya seperti itu, justru nanti malah kasihan kepada beliau-beliaunya itu. Gitu ya. Al ulama warathatul anbiya'i idza amilu bi ulumihim kanu khulafa al anbiya'i wa warathahum wa niyabahum. Poinnya, ulama yang menjadi pewaris nabi itu syaratnya satu, harus bisa melaksanakan ilmunya. Maka ketika bisa melaksanakan ilmu, maka dia disebut dengan warathatul anbiya. Begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.